Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar salah satu materi kelas 9, yaitu kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak cara. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Kedua, teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriyah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i bermukim di Gujarat dan melebar sejak awal Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Ketiga, teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Persia atau Parsi, sekarang Iran. Sebagai buktinya ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut adalah antara lain tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Yang keempat, teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Pada masa dinasti Tang, tahun 618 sampai 960, di daerah Guangzhou, Kanton Zhangzhou, dan pesisir dan Cina Selatan, terdapat sejumlah pemukiman Islam. Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Para wali menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Di antara sekian banyak wali yang terkenal ialah Wali Songo atau Wali 9. Berikut ini adalah uraian setiap Wali Songo. Yang pertama, Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Makribi, berkedudukan di Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, berkedudukan di Ampel, Surabaya. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim. Ia tinggal di Bonang, dekat Tuban. Yang keempat, Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku, berkedudukan di Bukit Tinggi di dekat Gresik. Yang kelima, Sunan Derajat atau Syarifuddin, berkedudukan di Derajat dekat Serdadu, Surabaya. Yang keenam, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Yang ketujuh, Sunan Kudus atau Jafar Siddiq, berkedudukan di Kudus. Yang kedelapan, Sunan Kalijaga, nama aslinya Raden Mas Syahid, berkedudukan di dekat Demak. Yang kesembilan, Sunan Muria atau Raden Umar Said, berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Para dai dan mubalik menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, Kerajaan Aceh. Yang ketiga, Kerajaan Demak. Yang keempat, Kerajaan Pajang.
Yang kelima, Kerajaan Mataram Islam. Yang keenam, Kerajaan Banjar. Yang ketujuh, Kerajaan Goa Taloh. Yang ke-8, Kerajaan Ternate. Yang ke-9, Kerajaan Tidore. Nah, itu tadi rangkuman salah satu materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9, yaitu Kehadiran Islam Mendamaikan Bumi Nusantara. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Selamat berjumpa kembali dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.